trigonometri mah. Gimana, tidak dibahas ya? Iya Bu, soalnya itu sih katanya kata Ibu Anisanya Anissa. nggak kepake gitu. Iya, Oke. iya Bu. Baik. Iya, kalau iya berarti kita ini. Jadi karena apa? Karena sin itu turunannya cos. Jadi mungkin sederhananya disampaikan sama gue apakah nanti dipakai atau tidak. Kalau kita lihat dari nomor 6 ini ya, kenapa integral cos itu adalah sin? Karena turunan sin adalah cos, jadi balik-balik aja. Turunan sin adalah cos, integral cos berarti sin gitu ya. Kalau misalnya ini dibutuhkan, jadi kita kasih tahu aja sama ibu ya. Yang dasarnya itu, karena turunan sin adalah cos, berarti integral cos adalah sin. Nah, sementara untuk integral sin sendiri min cos, karena turunan cos adalah min sin. Jadi ya, itu untuk dasarnya. Berapa standar yang kita punya? Coba kita lagi. Ya, karena ini semuanya trigonometri ya. Dari 5 sampai 12 ini trigonometri semua. Terkait sin, cos, tan ini ya. Sekan. Jadi kalau ini kita lewat dulu aja ya. Kita lanjutkan. Ini juga ada hiperbolik fungsi, tapi kita nggak pakai kayaknya. Nah, sekarang kita masuk ke teknik integral yang pertama nih. Teknik substitusi untuk integral tak tentu ya, indefinite gitu. Ini sebetulnya sudah kita pakai juga. Sudah ada apa belum ya? Kita dengan memisahkan sebagai U itu loh ya. Kita memisahkan yang kemarin itu. Ada yang kita misahkan dengan U. Sehingga nanti dicari DU-nya, mengubah DX-nya menjadi DU gitu. Sebetulnya ini bentuk yang sama. Teknik substitusi yang sudah kita kenal, seolah-olah gini, kalau kita punya fungsi, ini dia memakai GX ya. U-nya itu suatu fungsi dalam X gitu ya. Nah, di sini ada turunannya, G aksen DX gitu. Sebenarnya itu adalah U aksen ya. Sama karena U-nya GX ya, G aksen berarti kan DU gitu ya. Nah, setelah kita ubah menjadi DU, berarti kita cukup mengintegralkan si F-nya saja. Kita integralkan, ini sebagai lambangnya ya. Ini hasil integral dari F kecil, hasilnya adalah F besar gitu. Nah, mungkin kalau coba contoh di sini paling banyak bentuknya trigonometri ya. Coba kita lihat apakah kita mau memasukkan trigonometri ini dalam integral gitu. Nah, ini yang tidak ya. Ini kembali lagi ke bentuk dasar yang tadi ya. Yang nomor berapa ini yang seperti ini? Yang A kuadrat. Apakah bentuk dasar ini kita hafalin aja berarti ya? Coba lihat. Yang sudah kita kenal tadi yang Ibu tandai baru 1, 3, 4 ini ya. 4, 5, 6. Mana lagi? 13 Bu, itu yang 13. 13. Ini. Iya, buat yang ngejawab soal yang tadi Bu. Untuk yang tadi. Iya, betul, yang untuk yang soal tadi yang 13 ya, maksud Ibu kan kata tadi yang trigonometri ini sebelumnya tidak dibahas gitu ya. Apakah sekarang mau kita hafalkan atau kita ambil gitu? Kalau ya berarti ini masuk saja. Jadi tetap dipakai, berarti akan muncul nanti soal integral yang ada trigonometri gitu. Tapi bentuk dasarnya ada di sini. Nah. Jadi bentuk standar untuk integral DU per akar A kuadrat min U kuadrat ya. Jadinya sin inverse U per A. Aduh. Coba kita ambil sesuai dengan yang ada contoh latihan saja ya. Berarti ini nomor 13 kita pakai dulu.
Jadi kalau kita punya DU dibagi akar dari A kuadrat dikurang U kuadrat. Jadi bentuk akarnya adalah di sini variabelnya U yang di belakang dikurangi ya. Ini A kuadrat. Maka integralnya adalah sin inverse ya, ini inverse dari sin U per A plus C. Nah, kita lihat. Kalau yang berarti tadi Ibu melewatkan contoh pertama ya. Sebentar. Karena tadi tidak muncul. Coba kita lihat. Kalau bentuknya kita sudah punya ini tadi. Kita ambil nomor 13 tadi dasarnya ya. Kita ulang lagi, integral DU dibagi akar A kuadrat min U kuadrat. Hasilnya apa? Sin inverse ya. Sin inverse U per A ya. Itu kan? ya. Oh, bukan sin kuadrat, sin inverse. Sorry. Sin inverse plus C. Sin inverse ya. Sin pangkat min 1 U per A plus C. Nah, sekarang sebetulnya teknik integralnya di sini adalah substitusinya seperti apa. Di sini yang kita misalkan sebagai U apa dulu gitu. Kita harus membuat ini supaya jadi U kuadrat. Jadi di sini U kuadrat adalah 9X kuadrat. Berarti ini dimasukkan ke dalam kurung. Berarti 3X dikuadratkan. Betul nggak? 3 kuadrat kan 9X kuadrat. Berarti 3X kuadrat. Ya. Jadi ini U kuadrat. Berarti kesimpulannya U-nya adalah 3X. Betul nggak? Nah, U-nya adalah, nah, di sini U 3X. Berarti DU apa? Turunkan U. 3 ya. Nah, 3 DX. Karena asalnya adalah DU per DX. Tapi pindahin DX-nya ke kanan jadi dikali gitu ya. Jadi 3 DX. Kita memperoleh bentuk DU sama dengan 3 DX. Nah, ini dia. Berarti tinggal kita ganti bentuk ini. 3 DX-nya mana 3 DX nih? 3 DX nih. Jadi DU yang ini ya. Jadi 1 DU gitu ya. 3 DX. 3 DX-nya berubah jadi DU ya. 1 DU sama saja. Bawahnya kita ubah menjadi 5 dikurang U kuadrat. Betul nggak? Karena U-nya sudah diubah tadi 3X. 5 kurang 9X kuadrat sama dengan 5 dikurangi U kuadrat. Loh 5 itu kan kita maunya bentuknya A kuadrat, Bu. A kuadrat nilainya 5, ya kan? Si 5 ini adalah A kuadrat. Berarti A-nya sendiri berapa? Akar 5, Bu. Akar 5. Nah, itu ya. Maka kita cukup dengan menggunakan bentuk standar ini, berarti integralnya jadi apa? Sin inverse U per A. U per A. Kembalikan lagi U-nya apa? U-nya 3X. A-nya adalah akar 5. Berarti selesai ya, cuman begitu saja ya. Jadi, apa yang kita pelajari di sini? Kita tahu bentuk standar dari integral ini, ya. Berarti kalau ini harusnya di materi integral sebelumnya kalau ada dibuktikan ya. Bentuk integral ini yang kita gunakan caranya di materi bab ini adalah teknik substitusi. Walaupun ini sudah dipakai ya kemarin kita di bab 6 juga sudah kita pakai gitu. Nah, kita mengulang lagi tapi kita menggunakan bentuk nomor 13. Nah, sekarang tadi karena Ibu melewati contoh 1, coba kita lihat ya. Ini untuk contoh ini. Kalian bisa dengan, kalau belum sempat mencatat, bisa dengan mengcapture layar Ibu ini ya. Tuh, udah direkam ada enggak ya? Nah, ini nanti diulang lagi. Nah, contohnya kayak soal ini ya. Ini harus seperti apa, Bu, bentuknya gitu ya. Berarti ini harus punya dasar trigono memang sih ya. Seperkos itu nilainya sama dengan apa? Sekan ya. Dasar trigonometri ini diajarin nggak? Enggak, Bu. Enggak ya? Iya, enggak. Kalau enggak jadi susah juga ya. Tan itu sin per cos gitu contohnya. Sin per cos. Atau mau kita lewat aja yang ada trigono. Tangan adalah sin per cos. Kalau sekan itu kan 1 per cos. Kalau 1 per sin itu adalah kosekan ya. Oh, ini dasar trigonometri. Sekarang apa yang muncul di sini? Di sini yang akan menjadi U-nya adalah X kuadrat. Nah, yang akan kita pakai adalah integral karena ini sekan. Kalau kita kuadratin di sini,
Ini juga akan jadi kuadrat. Nah, sekant kuadrat. Dasarnya adalah integral dari sekant kuadrat U. Itu adalah tan kalau nggak salah ya. Tan U. Dasarnya yang ada sekant nomor berapa tadi itu? Kita hanya mengubah bentuk saja. Cos kuad ini, kita lihat U-nya adalah, yang U adalah yang di dalam kurung ini X kuadrat. U-nya adalah X kuadrat. Kalau diturunkan DU-nya adalah turunan X kuadrat 2X ya. 2X DU 2X DX, sorry. Nah, maka karena di sini X DX-nya belum ada 2, padahal kita butuh 2, maka kita mengali dengan 2. Kalau mengali dengan 2 harus ada setengah. Karena setengah kali 2 adalah 1 gitu ya. Barulah 2X DX ini kita gabung ya di sini ya, 2X DX ini yang menjadi DU. Sementara seperkos tadi, seperkos apa? Sekan ya. Sekan kuadrat. Jadi ini jadi sekan kuadrat U karena di sini adalah U. Nah, jadi tinggal mengubah aja, setengahnya sudah ada, integral sekan adalah tan. Karena tan U-nya adalah X kuadrat, ya tan X kuadrat. Jadi sebenarnya kita di sini memakai bentuk yang ini, tetapi teknik integralnya adalah integral substitusi. Tapi memang harus tahu bahwa seperkos itu adalah sekan gitu, yang ini ya. Ini dasarnya. Tapi kalau memang kita sepakat lewati aja trigono, berarti kita nggak usah nanti dites yang trigono. Gimana, mau dipakai ini atau tidak? Dilewat aja, Bu. Kira-kira akan dilewat. Mungkin dilewat aja, Bu. Dilewat saja. Oke ya. Tapi di sini 13 ini walaupun bentuknya seperti ini, hasilnya aja dalam sin ya. Karena memang sin cosnya itu bentuk aneh-anehnya. Jadi teknik integral mungkin integral bentuk yang tidak biasa ya. Kalau kita integral biasa kan integral aljabar itu cukup misalnya 3x kuadrat dx gitu, cukup 3x pangkat 3 per 3 gitu aja biasanya kan. Nah, ini mah yang aljabar udah ada aturannya, mudah gitu. Tapi kalau bentuknya memunculkan sin cos, jadi harus tahu dulu integral sin dan cosnya. Berarti kalau yang nomor contoh 2 ini melibatkan bentuk yang nomor 13 ya. Jadi Bu nanti kita sepakati saja. Apa yang poin penting dari materi ini sebetulnya adalah teknik integralnya adalah dengan mensubstitusi. Mensubstitusi biar ya memang yang banyak variasi soalnya tuh ya kalau kita gunakan bentuk-bentuk yang 14, yang berapa tadi itu? Belasan tadi ya yang ada di atas. Nah, kalau muncul seperti ini gimana nih? Yang kita punya tadi apa? Integral E pangkat U ya. Nah, ini kita sudah punya nih di materi bab 6. Integral E itu tidak berubah, tetap E pangkat U. Nah, kalau ini boleh nih nomor 3. Gimana Bu memunculkan E pangkat U? Berarti yang dijadikan pangkat seper X ini. U kita adalah seper X ya. Apa artinya seper X? X pangkat min 1, betul nggak? Betul, Bu. Betul. Nah, ini tetap harus bisa seperti ini ya. U adalah seper X, ya, jadi pangkat di sini. X pangkat min 1. DU berarti turunkan. Turunkan kan pangkatnya dikali min 1. Kali X pangkat turunnya kurang 1. Min 1 kurang 1, min 2. DX ya. Ini min 1. X pangkat min 2 pindah ke bawah. X kuadrat ini dasar dari pangkat ya. Nah, DX. Ini jadi DU. Jadi ini sudah ada X kuadrat kita di sini. DX per DX-nya sudah ada. Yang belum ada tuh min 1-nya. Berarti 6 ini enggak terpakai ya, Bu? Enggak. Berarti kita keluarkan 6. Kita keluarkan 6. Kita butuh ada negatif. Kita butuh negatif seper X kuadrat DX ya. Kita butuh negatif seper X kuadrat DX untuk memunculkan DU ini. Nah, berarti kita mengali dengan min 1, berarti ini kasih min lagi di depannya, min 6. Min kali min kan positif 6, jadi enggak apa-apa. Di sini baru kita munculkan E pangkat seper X tadi.
alias E pangkat U ya. Jadi ini akan menjadi min 6 integral E pangkat U sepereksan U. Nah, min sepereks kuadrat dx ini du. Coba lihat du kita kan itu tadi, du kita min sepereks kuadrat dx. Nah, berarti min 6 E pangkat U integralnya apa? Baru kita pakai apa? Dasarnya yang sebelumnya integral E pangkat U ya tetap E pangkat U, berarti tetap ini 6 E pangkat U plus C. U-nya dikembalikan seper X ya. Jadi sama ya dengan yang ditulis di sini. Nah, contoh 3 ini masih masuk ya. Kan kita udah belajar E kemarin di bab 6. Berarti ini termasuk yang harus bisa ya. Kalau yang atas gimana Bu, yang nomor 2 ini? Berarti harus tahu model nomor 13 tadi ya. Di sini sebetulnya tidak terpakai trigononya, cuman untuk hasilnya saja ya. Hasilnya saja mengikuti. Yang teknik merubah-merubahnya berarti kita hanya memisahkan UU-nya tadi. Berarti seandainya diberikan rumus, misalkan ini. Kalau Ibu misalkan kasih soal nanti, Ibu kasih misalkan dasar integralnya ini, bentuk ini per ini, hasilnya adalah ini. Berarti kalian hanya perlu merubahnya saja. Berarti ini dianggap harus bisa seandainya nomor 13 ini ada gitu. Baik diberikan di soal ataupun kalian yang menghafalnya ya. Karena kan bisa ya, bisa kita kondisikan. Yang jelas teknik integralnya terpakai gitu, memunculkan U-nya itu yang penting di sini. Oke. Berarti di sini juga untuk U super X ini berarti cara menurunkannya ini juga dasar dari turunan udah belajar ya. Walaupun pangkatnya negatif, tetap sama aturannya, kalikan pangkat min 1. Si pangkatnya berkurang 1, min 1 berkurang 1 kan jadi min 2 tuh. Nah, berarti ini nggak ada yang aneh ya. Kecuali tadi trigonometri butuh dasar trigono, tidak apa-apalah. Nah, ini kita lanjut. Berarti contoh 3 masih oke. Nah. Contoh 4 ini masuknya kemana, Bu? Bentuk yang ini. Ini kan katanya think of ya. Berarti ini dasarnya 1 per A kuadrat. Kalau tadi kan bentuknya DU. Ini DU juga bisa ditulis DU ya. Dibagi akar. Ini sudah tadi ya. Nah. Nilainya tadi adalah apa, masih ingat sin inverse ya? U per A. Ini hanya jawabannya aja. Jadi nggak ada hubungannya sama sinnya sebetulnya. Hasilnya aja ini. Jadi U per A-nya nggak ada masalah di sini. Ini nomor 13 tadi. Nah, berikutnya yang ini nih. Kita pakai lagi ya, Ibu lupa nomor berapa ini. Nanti kita lihat lagi nomor. Ini seper A kuadrat plus U kuadrat DU. Atau mau DU-nya ditulis ini juga nggak apa-apa ya. DU dibagi ini. Jadi munculnya ditambah. Tapi nggak pakai akar. Nah. Boleh juga ditulis seperti ini. Tidak pakai akar. Nah, munculnya jadi seperti apa hasil integral ini? Jadi tan inverse. Tadi sin inverse, sekarang tan inverse. Dari apa? U per A berarti ya. Sama bentuknya ya, U per A. Kan di sini U, A-nya 4, A kuadratnya 4, berarti A-nya 2. Ah, berarti mirip ya, U per A, cuman ini sin inverse. Kapan muncul sin inverse? Kalau di sini akar. Kurang ya. Di sini tambah tapi nggak pakai akar. Sekarang bagaimana memunculkannya? Dilihat. Dari mana saya tahu bentuknya? Bukan soalnya cuman ini. Ya, berarti lihat di bawahnya nggak ada akar. Oh, berarti nggak ada akar nih. Bentuknya tambah. Berarti kita munculkan seperti ini. Ini kan 4 tuh 2 pangkat 2 ya. Nah. Ini sebagai U. Kira-kira U kuadrat nilainya adalah 9E pangkat 2X. Ini sama dengan 3E pangkat X. Betul nggak? Dipangkatin 2. 3 pangkat 2, 9. Kalau bilang berpangkat, dipangkatin lagi, pangkatnya dikali 2X. 2 kali X. Jadi jadi pangkat kedua-duanya 2X ya. Jadi ini seperti 3E pangkat X berpangkat 2.
Nah, berarti ini A-nya 2. Jadi kesimpulannya A-nya 2, U-nya adalah 3E pangkat X ya. Sini. Lalu kita turunkan. Masih ingat nggak cara menurunkan E pangkat X? Turunan dari E pangkat X dirinya sendiri tidak berubah. Ini sudah dipelajari di bab sebelumnya, bab 6. 3-nya ikut, E pangkat X, turunnya E pangkat X, berarti ada DX di sini. Nah, ini dia. Kemudian apa? Kita tinggal merubah ini. Kita butuh 3 kali. Di sini belum ada 3 ya. Nah, Ibu tambahin 3. Atau di sini dia munculkan 3 ya. Kalau kita mengali dengan 3, di depannya harus ada sepertiga. Ingat, kalau menambahkan 3, depannya sepertiga. Jadi 3E ini kita bawa ke sini, kita gabung sama DX. Ininya tetap sepertiga. Jadi 3E pangkat SD sudah jadi DU ya. Sudah berubah jadi DU. Ini ini 4 itu ada 2 kuadrat ya. Atau kita ubah jadi 2 kuadrat aja juga nggak apa-apa. Oh, ini ada, Ibu lupa ini bentuknya tidak tan inverse. Di sini ada 1/A-nya nih, sorry. 1/A. Coba nanti kita lihat ke atas ya. Oke. Beda dengan di atas. Ini jadi ada setengahnya ya, berarti 1/A. Oh, yang sebelumnya ada 1/A-nya juga nggak? Yang sebelumnya nggak ada, Bu. Kalau yang ya? tadi ada 1/A. Oh iya, ada ya, betul-betul. Coba Ibu lihat dulu ya. Sorry, mungkin jadi kabur dulu. Nah, ya ini nih. Betul ya, 14 ya. Nah. Ada 1/A-nya betul ya, nomor 14. Ada 1/A tan inverse U/A. Jadi kita ambil saja ya. 13, 14 ini karena ada di bab ini. Jadi dia tidak terkait dengan sin cos yang ada di atas sih, karena hanya hasil akhirnya aja berbentuk tan. Operasinya cukup ambil di sini saja. Kita hanya butuh U dan A-nya mana gitu, tinggal masukkan gitu. Jadi ini nggak apa-apa ditambahin ke materi kita ya. Karena kalau yang atas mungkin soalnya akan merubah-rubah sin cos, tapi ini tidak perlu merubah-rubah. Bentar, geser lagi. Nah ini. Nah, Ibu ulang ya, ini nomor 14. Berarti ini kita pakai karena udah diajarin. Paling mencari U dan DU-nya nih yang jadi masalah, karena ini terkait. Kalau U-nya adalah 3E pangkat X, DU-nya berarti 3E pangkat X juga. Karena turunannya tidak berubah ya, materi nomor 6 kita. DX. Nah ini. Tinggal memunculkan si 3 ini, karena nggak ada 3, kita kali 3, berarti depannya 1/3. Bisa dipahami ya. 4 ini diubah menjadi 2 kuadrat, berarti udah muncul A kuadrat, U kuadrat. Sudah sesuai dengan apa kerangkanya di sini. DU ada, A kuadrat ada, U ada. Tadi tinggal mengubah menjadi 1/A. 1/3-nya ini udah ada dari awal ya, dari soalnya kita munculkan tadi 1/3. Jadi ini 1/A, karena A-nya 2, 1/2. Tan inverse U/2. Ganti lagi U-nya menjadi 3E pangkat X. Nah, jadi kayak gini jadinya ya. Bisa dimengerti ini? Bisa, Bu. Bisa. Nah, kalau mau ditulis sebentar boleh ya. Baik, kita lanjutkan. Berarti kita sedang bahas 3 ya. Nah, kalau ini dasarnya apa? Yang trigono tadi ya. Integral dari ini yang diingat hanya ini nih, walaupun belum sebelumnya ya.
integral dari cos ya. Atau U pakai U tadi ya. Integral cos itu adalah sin. Integral dari cos U, DU. Integral cos adalah sin. Karena sin dan cos itu bolak-balik aja. Sin U. Nah, di sini masih bisa karena masih dasar saja. Karena cukup butuh bahwa integral cos adalah sin. Ini masih bisa kita pahami. Coba ya. Karena di sini ada X kuadrat, berarti U-nya adalah X kuadrat. Nah, kalau U-nya X kuadrat, turunan U apa? 2X. 2X. DX. DX. Nah, coba kita lihat. Yang ada di sini kan butuhnya 2X DX. Yang ada baru apa? X DX. Berarti duanya belum ada kan? Belum, Bu. Kasih 2, depannya kasih setengah. Nah, setengahnya kita keluarkan udah di luar. 2X sama DX-nya kita gabung dulu di sini biar kelihatan ya. Itu dari 2X dan DX ini digabung. Cos X kuadrat. Nah, mungkin ini nggak ditulis sebagai U, tetapi harusnya dari sini boleh kita tulis seperti dulu. Integral cos X kuadratnya kita ubah jadi U, 2X DX-nya kita jadikan DU. Oke, berarti ini tinggal menggunakan kerangka ini saja. Kalau cos integralnya adalah sin. Berarti langsung aja sin U plus C gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi U-nya adalah sin X kuadrat. Nah, ini tidak membutuhkan mengubah-ubah misalnya cos itu identitasnya apa gitu ya. Tidak diubah-ubah. Cukup integral cos adalah sin. Jadi ini kita pakai saja ya. Rumus yang ini lupa tadi nomor berapa. Yang ini kita lanjutkan. Sama integral kalau yang sejenis berarti min integral sin lagi ya. Integral sin adalah min cos. Jadi ingat yang mana yang ada min, mana yang tidak ya. Jadi ini kita pakai ya. Integral cos adalah sin. Integral sin adalah min cos. Mungkin tekniknya sudah terpakai oleh kita mensubstitusi. Nah. Hal ini nggak perlu kayaknya karena harus mencari turunan tan adalah cos kuadrat ini. Ini kita lewat aja ya, sampel 6. Karena ini memang butuh mengubah cos dan tan-nya. Kalau ini yang nomor 5 nggak perlu. Karena cukup U-nya saja yang main di sini, U-nya X kuadrat. Nah, sekarang tadi kan indefinite ya, tak tentu. Sekarang integral tentu artinya yang pakai batas kayak gini nih. Yang pakai batas contohnya dari 2 sampai 5. Nah, untuk kasus ini integralnya masih yang biasa ini. Substitusi juga. Berarti gimana? Kita juga memisahkan U yang di dalam akar ya. Coba Ibu review di sini ya. Misalkan U adalah T kuadrat kurang 4. Kita ingin mengubah batas dalam U juga boleh di sini ya, mau yang memudahkan. U-nya T kuadrat kurang 4. DU apa? Coba turunannya. Turunan dari T kuadrat apa? 2T, Bu. 2T saja ya, bagus. Iya. 2T. Karena ini T berarti DT yang muncul ya. Di sini, di soal ini belum ada 2-nya. Kalau kita kalikan 2T, berarti depannya kasih setengah ya. Nah, setengah ada 2T. Makanya di sini, kita langsung saja ke sini ya. Tadi dikasih 2.
Maka depannya ada setengah. Setengah kali 2 kan juga 1. Baru kita ubah. Coba ingat, ini harus diketahui pangkat akar itu artinya pangkat setengah. Nah, kalau di akar berarti ini pangkat setengah ya. Seperti itu. Jadi kita ubah nih, T kuadrat min 4 pangkat setengah. Di sini adalah 2T dt. Berarti setengah. Nah, sebentar. Tadi kan ini jadi U ya. U pangkat setengah. Kemudian 2T dt kita sudah dapat tadi DU. Nah, kenapa berubah dari 25 menjadi 021? Ada yang tahu? Nah, karena nilai U adalah T kuadrat min 4, maka nilai T kita kan tadi T dari 2 sampai 5. Kalau kita ganti T-nya 5, atau kita ganti T-nya 2. Coba kalau substitusi 2. 2 kuadrat kurang 4 kan? Kalau 2 jadi apa? 2 kuadrat kurang 4 jadi 0 kan U-nya? 0, Bu. Ya, 0. Iya, Bu. Nah, jadi batasnya berubah jadi U. Jadi U sama dengan 0 kalau T-nya 2. Ini U jadi berapa? Kalau 5 kuadrat, 25 kurangi 4. 21 ya? Nah, maka karena kita sudah dalam U, maka ini kita ubah dari 0, karena T-nya 2 jadi 0, 5 jadi 21 gitu ya, kira-kira. Nah, ini baru integral biasa. Maksud Ibu biasa gimana, Bu? Gimana cara mau integral? Contoh nih, U pangkat setengah. Kalau kita mau integral, pangkatnya ditambah 1 kan? Iya, Betul Bu. nggak? Betul. Nah, berapa setengah ditambah 1? Dibagi dengan pangkatnya juga. Setengah tambah 1. Setengah tambah 1 jelas 3/2 ya. 1/2 kan? Iya. Berarti dibagi juga dengan 3/2. 3/2. Membagi dengan 3/2 sama dengan mengali dengan kebalikannya 2/3. 2/3. Nah, oke. Jadi kita lanjutkan. Kan ini setengah. Integral ini jadi integralnya kan tadi menjadi U pangkat 3/2 karena ditambah 1 dibagi 3/2 sama dengan mengali 2/3 gitu ya. Terus karena ini kita coret aja 2 dibagi 2 habis ya. Tinggal 1/3. 1/3 U pangkat 3/2 ya. U pangkat 3/2 dengan batas 0 sampai 21 sesuai dengan definisi integral. Masukkan 21. 1/3 dari 21 berpangkat 3/2. Dikurangi 0 ya, karena 0 dimasukkan 0. Nah, nilainya dicari di sini adalah setara dengan pakai kalkulator ini ya, 32,08. Ada pertanyaan? Masih aman, Bu. Masih aman ya? Oke. Berarti yang ini aman juga. Ini caranya persis sama. Cuman yang dimisahkan U-nya X pangkat 4. Kalau U-nya X pangkat 4, turunannya kan 4 kali X pangkat 3. 4 kali X pangkat 3. Ini dia. 4 kali X pangkat 3. Karena di sini tidak ada 4-nya, kita kali 4, berarti munculkan 1/4. Nah, makanya ada 1/4 di sini ya. Ada 4, ada 1/4. Kita tinggal mengubah apa? Ini menjadi DU. Ini menjadi U pangkat setengah. Integralnya sama persis tadi ya. Jadi 1/4. Karena U pangkatnya 3/2. Di sini 2/3.
Begitu ya. Nah, 2 dibagi 4 kan? Tinggal 2 di bawah, makanya 2 kali 3, 6. 1/6 U pangkat 3/2. Batasnya gimana, Bu? Tadi kan 1 sampai 3. Nah, ubah. Kalau T-nya 1, berarti nilai U-nya berapa? 1 tambah 11, 12. Tetapi kalau kita tidak mau memasukkan dalam U, berarti ubah lagi U-nya ke dalam X ya. Kayak gini nih. Dia boleh 2 cara. Tadi kita dalam U berarti langsung U-nya yang diambil, tidak usah dikembalikan ke X. Tetapi untuk contoh 8 ini, dia tidak mengubahnya dalam U untuk batasnya. Jadi gimana, Bu? Berarti kembalikan lagi, hasilnya kan tadi dalam bentuk U. Kembalikan dulu ke X. Itu juga boleh. Kembalikan ke X itu gimana? Nah, yang tadi ini 1/6 U, berarti kembalikan ke dalam X. X pangkat 4 plus 11 pangkat 3/2. Gitu ya. Dengan batas yang X saja, 1 sampai 3. Jadi kita nggak usah mengubah U. Karena ini dalam X, maka batasnya juga X. Kecuali kita mengubah ke U ya. Maksudnya kita ingin langsung U pangkat 3/2 kayak tadi. Berarti ubah dari berapa sampai berapa gitu. Nah ini. Ini disubstitusi 3 ya. Disubstitusi 3, 3 pangkat 4, 81. Tambah 11, 92. Makanya ini 92. Ini 1 pangkat 4, 1. Tambah 11 jadi 12. Nah ini pakai kalkulator juga ya. Ya seperti itu kira-kira. Ini masih aman ya. Karena pangkatnya cuma pecahan aja. Wah, ternyata udah selesai bab ini. Baik, Ibu carikan yang sesuai dengan apa yang sudah kita punya. Kira-kira mana yang bisa ya. Ini jelas bisa ya. Karena cuma pangkat 5, berarti cukup punya X min 2. Ini juga pakai akar biasa saja. Ini juga sama, masih biasa. Ini kayak yang barusan. Nah, ini yang memunculkan X kuadrat plus A tadi. Yang mana ya? Ini bisa nih. Yang pakai tambah, yang pakai tan inverse ya. Ingat yang pakai tan inverse tadi ya? Ya, Bu, tan inverse. Nah, kalau ini yang mana, Bu? Yang pakai sama. Apa? Ini nggak pakai itu. Cukup jadikan U yang bawah saja. U-nya adalah E pangkat X. Jadi, bukan U-nya bukan E pangkat X saja. 2 tambah. Ibu kasih petunjuk ya. U-nya adalah 2 plus E pangkat X. Jadi muncul apa nanti ini? Kalau integral super U, ln U ya? Balik ke karena kalau turunan dari 2 plus E pangkat X, ini nanti DU-nya 2-nya 0, berarti E pangkat X dx. Nah, muncul D pangkat X dx-nya. Jadi nanti integral super U DU nih. Nah, ini integralnya adalah ln ya. Betul nggak? Nah, ini kembali ke materi 6, bab 6 nih. Nomor 6. Kalau ini kembali lagi ke yang saya kayak nomor 5 sama. Pakai tan inverse. Again? Mana lagi ya yang memungkinkan? 1 sampai 7 aman ya. Itu nomor 6 juga udah Ibu kasih petunjuk, udah dapat jawabannya ya. Oke, kita lihat. Mana lagi kira-kira? Mau dicoba gitu. Ini sebenarnya sama kayak tadi ya. Ini masih yang substitusi ini. Mau berapa soal kita? Masih ada sejam lagi. Ini bab ini aja ya. Bisa dicoba. Ini yang pakai ada akar, yang ada kurang, yang sin inverse tadi ya. Ini yang pakai sin inverse. Integral sin biasa ada nggak ya yang ini? Ini dimisalkan, nggak usah ini. Ini muncul sin inverse nanti ya. Ini juga bisa sebetulnya. Kita hitung tadi 7 ya. 8.
Ini juga sama. Biasa ini misalkan yang bawahnya sebagai U. 18X tambah 18, jadi disubstitusi 18-nya nanti dikalikan 18. 51 ya. Ini yang kayak sebelumnya. 9. Kalau 10 berarti satu lagi ya. Mana bagusnya? Nah, ini deh. Nah, 1 sampai 7, 7 tambah 21, 8. 39. Udah di 11 ya. Gini aja deh ya. Yang Ibu tunjuk tadi, kerjain aja 10. Nah, bebas nomornya. Kalau mau ganti soal lain, boleh, Bu. Pokoknya 10 dari latihan berapa ini? 7.1 ya. Cukup kerjakan 10 bebas. Kalau yang tadi Ibu tunjuk maksudnya ini mudah lah gitu ya. Kalau mau ganti soal lain, boleh-boleh saja ya. Tipe-tipe soalnya sudah dikasih tahu nih, kayak 42 ini masih bisa nih kayak yang tadi. Yang ada E pangkat X juga masih bisa. Ini bisa nggak, Bu? Ini juga bisa nih. Mirip dengan yang tadi. Oke, yang Ibu tanda itu boleh dikerjain 10 saja. Baik ya. Mungkin kita standarnya yang kayak gitu aja soalnya ya.